banget. Mentang-mentang sepatunya mirip sama kayak itu ya, Farhat ya. Bener-bener. Sama kayak Om Let's Farhat. all, let's Wih, all, iya. Kita udah kedatangan tadi sudah ada Jen Shalima. Hai. Apa kabar, Mbak? Kedinginan? Iya ya, kedinginan ya? Kedinginan. Seneng, nggak apa-apa. Soalnya kan memang cuaca tuh lagi tidak menentu. Di sini kan kita terbuka kan. Iya, iya. Open banget. Jadi dia, Mbak Jen kalau mau open sama kita juga boleh loh. Boleh, boleh. Boleh. Tapi kalau ini kan temanya hari ini sedang membahas soal gagal move on. Kita mau tanya dulu, sebenarnya kasusnya itu seperti apa sih, Mbak? Kasus yang sekarang ini Yap, sedang yang sedang bergulir bergulir. sih, kalau untuk perceraian sendiri, sekarang ini sidangnya itu sudah sampai ke tahap pembuktian dari pihak Didi. Jadi sudah masuk ke pokok perkara. Oke. Isbatnya sudah dikabulkan. Isbat Kan sudah banyak dikabulkan. pertanyaan. Oke, awalnya sempat katanya suami nggak mau cerai ya katanya. Iya, jadi setelah ketahuan, foto-fotonya saya sudah dapat semua. Dia tidak mau pulang-pulang untuk nemuin saya. Akhirnya saya bilang selesaikan baik-baik. Apa yang dimulai baik-baik, selesaikan baik-baik. Akhirnya dengan dibujuk sama om saya, akhirnya dia pulang. Dan saat itu saya langsung cut to the chase gitu. Saya langsung bilang sama dia, saya minta diceraiin deh daripada saya juga ngelihat kelakuan kamu yang kayak begini segala macam gitu itu. Terus dia bilang apa harus ya mumpung ada om saya bilang gitu. Jadi Bukan saya tapi omnya ini cuma Iya, ini cuma cerita ini. cerita ilustrasi. Pada saat itu Jojo lagi bikinin minum kan ya? Iya. Asisten rumah tangga dong berarti. Enggak kan, teman biar tenang. Pasti. Biar ya. Terus akhirnya dia bilang enggak, saya nggak mau ucapkan talak, saya tidak mau ucapkan cerai karena saya masih sayang. Bingung nggak? Nah, jadi tapi akhirnya sekarang itu kalau bisa dibilang nih ya, mulai berpisahnya itu akhirnya sejak kapan sih jadi? Sejak Karena kan tadi dibilangnya katanya nggak mau berpisah karena ternyata masih sayang. jadi jangka waktu dari dia ketahuan ada hubungan sama Ya, ada orang itu bulan April. Saya tahunya itu bulan April. Maret akhir lah, Maret April gitu. Terus udah gitu saya baru ketemu sama dia itu bulan Juni. Oke. Gini, menikah pasti punya alasan kan? Ya. Apa alasan waktu itu ingin menikah dengan suami? Ya itu ya, mungkin sudah garis tangan harus melewati proses itu. Tapi yang jelas pada saat saya ketemu sama Didi dulu tidak ada terlintas atau terbesit dalam pikiran saya bahwa dia adalah orang yang curang dalam menjalankan suatu hubungan. Nggak nanya ke teman-temannya waktu itu? Nah itu teman-temannya ada beberapa yang ngomong sama saya gitu, yakin mau sama dia. Sebelum menikah tuh waktu itu? Nah itu terus Sebelum apa itu nggak yakin. jadi pertimbangan? Nah karena dia sebegitu meyakinkannya, malahan gini, misalnya kamu nih ngomong sama saya, kamu temennya Didi gitu ngomong sama saya. Jadi nanti dia bisa dengan gampangnya memutarbalikkan bahwa si Fitri itu emang ada perasaan sama saya, makanya dia pasti segala cara dia lakukan untuk memisahin kita kayak gitu. Atau mungkin dirimu juga gampang untuk dirayu kali, kalau misalnya udah digombalin dikit udah luluh gitu kali. Tipe yang kayak gitu Waktu juga itu sih Mbak Jen? Enggak juga sih, karena dia waktu itu langsung ngomongnya tuh sama orang tuaku gitu. Oh jadi kita... Jadi ya kalau Kita berpikir ini serius nih Iya. gitu loh, memang benar serius gitu. Dan dia juga deket sama anakku kan gitu. tapi bisa dibilang ini kayak ibaratnya berpisahnya baik-baik atau enggak sih? Enggak dong. Kalau Jojo pisahnya baik-baik nggak? Yang mana nih? Pernah putus-putus? Emang yang nggak baik yang Kan mana? kita ngomongin pernikahan. Enggak, ini kalau ini kan saya belum pernah. itu kan levelnya masih itu udah berat Iya. banget nih kalau udah ngomongin pernikahan, kalau misalnya pacaran tuh kayak masih agak enak lah ya. Iya. Sebenarnya sih kalau putus nggak ada yang Selalu baik-baik baik-baik. lah. Maksudnya putus tuh pasti karena ada masalah. Kalau baik-baik ngapain putus? Cuman akhirnya untuk kembali ke tali silaturahmi yang sudah terjalin dengan baik itu butuh proses gitu. Jadi akhirnya kembali jadi teman baik lagi. Ya itu kalau pacaran mungkin masih enak ya. Jo, Iya, ya. masih Kan- pacaran tuh masih nggak rumit lah mungkin. Ya. Kalau nikah sih, tapi ini informasi yang kita dapatkan. Ini tolong dikoreksi kalau kita salah. Katanya suami itu tipe yang betul nggak sih? Ini informasi Mungkin kalau kasarnya gitu atau mungkin kayak pernah nggak sih merasa kayak kok kayaknya dimanfaatkan? dimanfaatkan. Iya sih lebih ke situ. Karena aku nikah 1 tahun 8 bulan. Selama setahun 8 bulan itu dia tidak bekerja, dia tidak ada hal-hal yang dilakukan sama dia yang menghasilkan uang. Gitu. Yang ada selama menikah bolak-balik
malah sempat ada di media sosial juga tempo hari yang pokoknya banyak yang bermasalah berhubungan dengan uang gitu. Kalau sama dia. Malah ada beberapa yang saya yang coverin malah. Oh iya? Iya. Dan ada mungkin di balik itu semua, di luar dari beberapa masalah yang timbul, sebenarnya masih banyak masalah lainnya di belakang Masih itu. banyak sebenarnya dan memang kalau dibilang masalahnya itu berkaitan dengan keuangan ya memang iya ada, karena saya pikirnya gini, bersyukurnya gitu ya, alhamdulillah udahan. Kalau masih mungkin udah habis-habisan lah. Tapi Jojo, Ya. Jo pernah gak sih ngalamin punya pacar yang kayak bisa dibilang manfaatin gitu? Ada pernah ngalamin kejadian kayak gitu gak sih? Enggak Kalau sih. memang pernah sebutin namanya, tinggalnya di mana, sama nomor teleponnya. Mau lu apain? Mau disamperin? Gak usah ya, gak usah ya. Maksud gue tadi ngebahas soal gitu juga nih. Itu kan orang tuh kan punya yang namanya karakter atau basic pribadi yang mungkin nggak bisa dirubah. Mental gitu ya. Mentalnya. Nah, dari pada saat pacaran pernah nggak mengalami pengalaman sama seperti itu? Kalau morotin sih enggak. Kalau melorotin nggak tahu ya. Jojo udah gede ya? Jojo udah gede apa ya? Jojo udah gede ngomongin apa aku nggak paham loh. Alah. Kalau manfaatin sih enggak lah. Pasti kan kalau kayak gitu bisa ketahuan dari sebelumnya biasanya. Apalagi kalau misalnya masih umur-umur 20-an, itu biasanya kan kurang gitu smooth untuk menyembunyikan mau manfaatin itu. Jadi pasti ketahuan. Dan Pasti kalau ketahuan udah ya? ketahuan nggak mungkin dipacarin. Gitu. Tapi jadi selama masa pacaran lo tidak pernah mengalami hal-hal Enggak. yang Mau dimanfaatin? apanya juga sih yang dimanfaatin? Saya bingung sih. Iya kan masih ya minimal ke terkenalnya. Joshua siapa yang nggak kenal sih, minimal orang akan ngedompleng nama lo. Jadi kayak ibaratnya Joshua tuh kayak malin kundang ya? Apa itu? Kayak batu loncatan. Oh iya. Berarti gue nih jadi Kalimaya ya? Batu. Berarti bisa jadi dia ginjal ya, batu, bodo amat. Berarti bisa jadi kayak Jojo tuh kayak selama ini suka diinin Pak Tarno ya? Apa tuh? Di batu ya, di batu ya. Batu! Sorry banget ya kalau nyinggung bahasan lo semua ya. Tapi kalian tuh siapanya Pak Tarno, nggak ada apa-apa kan? Bantu. Tapi habis ini kita masih akan ngebahas soal Mbak Jen Salimar. Kira-kira apa yang ada di medsos ya? Dan Betul, kita karena akan sekarang panggil. katanya medsosnya lagi heboh banget. Tapi setelah yang satu ini, stay di rooftop. Think you are